dalam keheningan malam dengan sajadah terbentang dan tetesan air mata menyatu dengan doa-doa kita yang lirih. Ya, sholat tahajud, momen spesial antara kita dan Sang Pencipta. Kita merasa telah hadir sepenuh hati. Tapi, pernahkah terlintas di tengah sholat itu, adakah niat yang tak murni? Apakah kita melakukannya pada saat butuh saja? Apakah kalian sadar ada kesalahan-kesalahan halus, nyaris tak kasat mata, namun dampaknya bisa menggerogoti kualitas, bahkan pahala besar ibadah tersebut? Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk merenung bersama. Karena bisa jadi salah satu dari 7 kesalahan ini sedang kita lakukan tanpa disadari. Dan percayalah, mengenali kesalahan ini adalah langkah awal menuju sholat tahajud yang lebih bermakna, sholat tahajud yang benar-benar mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Tetaplah tonton video ini, karena apa yang akan kita bahas bisa jadi adalah jawaban dari doa-doamu yang selama ini belum juga dikabulkan tanpa ada kepastian darinya. Sahabatku, sholat tahajud merupakan ibadah sholat sunnah yang dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir. Banyak orang meyakini bahwa sholat tahajud adalah waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa dan mengharapkan terkabulnya hajat. Saat dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, menawarkan ampunan, rahmat, dan pengabulan doa bagi hambanya yang terjaga. Ia adalah kebiasaan mulia orang-orang saleh sebelum kalian, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, penghapus kesalahan, dan penjaga dari terjerumusnya dalam dosa. Namun, sehebat apapun sebuah amalan, ia tak lepas dari potensi gangguan, bukan dari luar saja, tapi juga dari dalam diri kita sendiri. Setan tak pernah lelah mencari celah. Setan sering membisikkan kepada orang yang rajin tahajud, akan tetapi tidak terkabul keinginannya, sehingga membuat mereka ragu terhadap janji Allah dan ajaran Nabi. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu kesalahan-kesalahan yang mungkin luput dari radar kesadaran kita. Kesalahan 1, niat yang kurang lurus dan tercampur urusan duniawi semata. Kesalahan pertama ini paling fundamental. Banyak orang yang salah kaprah menjadikan ibadah malam tersebut sebagai sarana untuk mengejar keinginan duniawi semata. Kita bangun malam melawan kantuk, itu luar biasa. Tapi, coba kita jujur pada diri sendiri, apa dorongan utama kita? Apakah murni karena cinta dan rindu pada Allah? Atau ada udang di balik batu? Mungkin kita sholat tahajud dengan harapan proyek berjalan mulus, bisnis berkembang, rejeki melimpah, jodoh segera hadir, kesembuhan dari penyakit, karir cepat naik, atau beban hutang terlunasi. Apakah itu sah? Tentu saja, Islam tidak melarang kita memohon perkara dunia. Allah Maha Pemurah. Tapi menjadi masalah ketika niat hanya itu, seolah sholat tahajud hanya menjadi alat transaksi. Ya Allah, saya sudah sholat tahajud nih, mana imbalannya? Ini seperti yang disindir dalam Quran surat Al-Hajj ayat 11, yang artinya, di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Para ulama mengingatkan betapa pentingnya ikhlas, niat yang murni lillahi ta'ala, sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, bukan sebagai sarana semata-mata untuk memenuhi keinginan duniawi. Ibaratnya, amal adalah kerangka yang tegak, dan ruhnya terletak pada rahasia keikhlasan yang tersembunyi di dalamnya. Jadi kerangka sholat tahajud kita mungkin sudah berdiri, tapi apakah ruhnya hadir? Jika niat utama kita hanya dunia, maka saat dunia itu tak kunjung datang sesuai ekspektasi, kekecewaan bisa meruntuhkan semangat sholat tahajud kita. Saya teringat kisah seseorang yang begitu rajin bersolat tahajud ketika usahanya diambang kebangkrutan. Setiap malam ia menangis, memohon pertolongan. Alhamdulillah, usahanya bangkit. Tapi perlahan,
frekuensi sholat tahajudnya menurun, kesibukan dunia kembali menyita. Di mana letak cinta itu? Jika ia hanya datang saat ada kebutuhan, mari kita luruskan kembali niat kita. Sholat tahajud adalah persembahan cinta untuk Allah. Segala urusan dunia, biarlah itu menjadi bonus dari kemurahannya. Fokuskan hati pada kerinduan untuk berduaan dengannya, menikmati manisnya munajat dalam sunyi. Sebab dengan niat yang lurus, apapun hasilnya, hati akan tetap lapang dan jiwa akan tetap tenang. Kesalahan 2, tergesa-gesa, kehilangan tumakninah dan kekhusyukan. Kesalahan kedua, ini penyakit paling umum, bukan hanya di sholat tahajud, tapi di sholat fardu pun kadang terjadi. Kita merasa yang penting banyak rakaatnya, padahal Rasulullah SAW sangat menekankan tumakninah. Ingat hadits tentang orang yang buruk sholatnya. Ketika seseorang sholat dengan cepat, Nabi menyuruhnya mengulang berkali-kali, sampai beliau mengajarkan bahwa setiap rukun harus dilakukan dengan tumakninah atau tenang, hingga setiap sendi kembali ke tempatnya. Jika dalam sholat fardu saja demikian, apalagi dalam sholat tahajud yang kita harapkan menjadi ibadah spesial? Kehilangan tumakninah berarti kehilangan kekhusyukan. Bagaimana hati bisa hadir jika fisik kita seperti balapan? Bacaan Al-Fatihah dan surat terasa hanya qomat kamit tanpa perenungan. Rukuk dan sujud hanya formalitas membungkuk dan menempelkan dahi. Padahal sujud adalah momen terdekat hamba dengan Rabb-Nya. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb-Nya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Malam itu hening. Alam semesta seolah menahan napas, memberi kita ruang untuk bersujud lebih dekat. Tapi mengapa kita justru terburu-buru, seolah ingin segera menyelesaikan sebuah tugas? Apakah hati ini tak betah berlama-lama dengan sang kekasih? Atau mungkin, tanpa sadar, kita lebih mengejar kuantitas daripada kualitas, sebuah jebakan halus yang sering luput dari kesadaran kita. Cobalah tarik napas perlahan. Sebelum takbir, tenangkan hati. Rasakan setiap gerakan, hayati setiap bacaan. Biarlah 2 rakaat yang khusyuk dan penuh tumakninah lebih kita perjuangkan daripada 8 rakaat yang tergesa dan kosong. Sebab Allah tidak melihat banyaknya, tapi dalamnya. Bukan pada jumlah rakaat, tapi pada ketulusan dan kehadiran hati saat menghadapnya. Kesalahan 3, tidak memahami atau merenungi makna bacaan sholat dan doa. Kesalahan ketiga yang sering tak disadari. Kita hafal Al-Fatihah, surat-surat pendek, bacaan rukuk, sujud, doa iftitah. Tapi, sudahkah kita benar-benar berdialog dengan Allah lewat bacaan itu? Atau hanya sebatas rutinitas hafalan? Al-Quran diturunkan sebagai hudan atau petunjuk, dan syifa atau obat. Bagaimana ia bisa menjadi petunjuk dan obat jika kita tak paham isinya? Dalam QS Muhammad ayat 24, Allah menegur, maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Tadabbur artinya merenungkan, memahami, memikirkan dengan mendalam, mengkaji dan mengayati secara cermat terhadap isi Al-Quran. Jadi tadabbur bukan sekadar membaca, tapi benar-benar merenungi makna dan mengambil pelajaran dari apa yang dibaca. Itulah kunci sejati untuk membangun koneksi yang hakiki. Saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Apakah hati kita bergetar merasakan totalitas penghambaan dan kebergantungan? Saat kita berdoa setelah sholat tahajud, apakah kita sekadar meminta, atau kita juga memahami inti dari setiap untaian permohonan kita? Ada seorang teman yang mengaku bertahun-tahun ia sholat, tapi baru belakangan ini ia menangis saat membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena ia baru mulai belajar artinya, meresapi setiap ayatnya. Ia merasa baru benar-benar sholat sekarang. Bayangkan betapa banyak dialog yang mungkin kita lewatkan selama ini. Tidak harus jadi ahli tafsir, mulailah dengan yang sederhana. Cari tahu arti bacaan sholat wajib kita. Pelajari arti doa-doa yang sering kita panjatkan. Saat sholat,
hadirkan maknanya dalam hati. Saat berdoa, biarkan lisan, hati, dan pikiran sinkron. Ini akan mengubah drastis kualitas sholat tahajud kita. Dari sekadar ritual menjadi sebuah perjumpaan yang intim. Kesalahan 4, fokus berlebihan pada keajaiban duniawi dan mengabaikan kenaikan spiritual. Kesalahan ini sedikit berbeda dengan niat awal tadi. Mungkin niat awal sudah lurus karena Allah, tapi dalam prosesnya, ekspektasi kita terhadap balasan instan berupa materi atau solusi duniawi menjadi sangat tinggi. Banyak testimoni tentang keajaiban sholat tahajud, hutang yang tiba-tiba lunas, penyakit berat yang sembuh, hingga rezeki dan pekerjaan impian yang datang tanpa disangka. Semua itu nyata. Itulah kuasa Allah. Namun, jika fokus kita hanya tertuju pada menunggu keajaiban, kita bisa saja melewatkan anugerah yang jauh lebih agung, kedekatan dengan Allah, ketenangan jiwa, kemampuan mengendalikan hawa nafsu, dan meningkatnya kualitas iman. Inilah hakikat dari kenaikan spiritual yang dijanjikan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji di sisinya. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya berkata, "Janganlah engkau menuntut kepada Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tetapi tuntutlah dirimu sendiri karena kurangnya adabmu kepadanya." Jika doa kita seolah belum terjawab, jangan buru-buru menyalahkan sholat tahajud tidak manjur. Mungkin ada adab kita yang kurang, atau Allah sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik, atau Allah ingin kita lebih lama berduaan dengannya dalam munajat. Sholat tahajud itu seperti mendaki gunung spiritual. Puncaknya adalah ridha Allah dan kedekatan dengannya. Sedangkan pemandangan indah yang kita temui di sepanjang perjalanan, yaitu solusi atas urusan dunia, hanyalah bonus. Jika fokus kita hanya pada pemandangan, kita mungkin berhenti di tengah jalan saat pemandangan tak seindah harapan, dan akhirnya kita tak pernah benar-benar sampai ke puncak. Alihkan fokus. Nikmati proses pendakian itu sendiri. Rasakan setiap perubahan positif dalam diri, lebih sabar, lebih tenang, lebih mudah memaafkan, lebih peka terhadap sesama. Ini adalah keajaiban hakiki dari sholat tahajud. Urusan dunia akan mengikuti sebagai buah dari kesyalihan dan kedekatan kita padanya. Kesalahan 5, munculnya perasaan bangga diri dan meremehkan orang lain. Nah, ini dia kesalahan yang saya katakan tadi. Jika dibiarkan bisa sangat berbahaya, munculnya perasaan ujub atau bangga diri dan meremehkan orang lain yang tidak sholat tahajud. Ini adalah bisikan iblis yang paling halus dan mematikan. Kita berhasil bangun malam, sementara banyak yang terlelap. Kita berhasil sholat beberapa rakaat, sementara yang lain mungkin tidak. Lalu setan membisikkan, "Lihat, kamu lebih baik dari mereka. Kamu jiwa terpilih. Kamu manusia pilihan. Tidak ada yang serajin aku." Astagfirullah. Perasaan inilah yang menghancurkan amal. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang membinasakan: kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub, bangga seseorang terhadap dirinya sendiri. H.R. Sabrani. Ingatlah, kita bisa sholat tahajud itu murni karena taufik dan hidayah dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Jika Allah tidak membangunkan kita, tidak menggerakkan hati kita, secanggih apapun alarm kita, kita tak akan bangun. Kitab Al-Hikam mengingatkan, bagaimana mungkin engkau mengharapkan sesuatu yang luar biasa dari amal, padahal engkau sendiri melakukannya, bukan karena kekuatanmu, melainkan karena anugerahnya kepadamu. Ada kisah ulama salaf yang ketika melihat seseorang berbuat maksiat, beliau berkata, "Aku khawatir maksiatnya diampuni karena penyesalannya, dan ketaatanku tidak diterima karena ujubku." Betapa dalamnya kesadaran ini. Siapa kita bisa menjamin amal kita diterima? Siapa kita bisa tahu akhir hidup seseorang? Mungkin orang yang kita anggap lalai hari ini, besok ia bertaubat dan menjadi kekasih Allah. Sementara kita yang ujub, amal kita terhapus. Ujub itu seperti api yang membakar kayu amal. Sedikit demi sedikit,
tanpa sadar pahala kita hangus. Lebih baik tidur sepanjang malam lalu menyesal di pagi hari karena tidak sholat tahajud, daripada sholat tahajud semalam suntuk lalu pagi harinya merasa sombong. Setiap kali selesai sholat tahajud, tanamkan dalam hati, ya Allah, ini semua karena rahmat-Mu. Ampuni jika ada kesombongan dalam diriku. Doakan mereka yang belum diberi kesempatan, bukan merendahkan. Fokus pada kekurangan diri, bukan kelebihan yang semu. Ingatlah kisah iblis yang terusir karena kesombongannya. Kesalahan 6. Mudah putus asa dan berhenti ketika doa belum terkabul atau menemui kesulitan. Kesalahan ini terkait dengan konsistensi. Konsistensi adalah kunci, namun seringkali kita goyah di tengah jalan. Kita sudah sholat tahajud beberapa malam, beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan, memohon dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa rasanya doa belum juga terkabulkan? Lambat laun semangat mulai pudar. Alarm yang dulu kita dengar dengan sigap kini mulai diabaikan. Hati pun bertanya, apa semua ini ada gunanya? Inilah ujian kesabaran dan keteguhan iman. Dan Gus Baha mengutip pandangan Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa jika seseorang melakukan tahajud hanya untuk menuntut terkabulnya permohonan dari Allah, maka lebih baik tidur saja. Karena terkadang orang yang rajin tahajud merasa kecewa dan tergoda oleh bisikan setan jika doanya tidak dikabulkan. Daripada terus-menerus merasa kecewa karena hajat tak kunjung terkabul setelah tahajud, maka lebih baik tidur saja daripada akhirnya malah mengejek ajaran Islam. Allah berfirman dalam Qur'an Al-Baqarah 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Mungkin yang kita minta belum baik untuk kita saat ini. Mungkin Allah ingin memberi yang lebih baik, atau mungkin Allah sedang menguji kesungguhan kita. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? QS Al-Ankabut. Ingatlah, setiap tetes air mata, setiap rasa kantuk yang kita lawan, setiap rakaat yang kita dirikan di keheningan malam, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Bahkan jika doa spesifik kita belum terwujud persis seperti yang kita mau, Allah mencatatnya sebagai amal syalih, sebagai pemberat timbangan kebaikan, sebagai penghapus dosa, atau disimpan untuk diberikan di waktu yang paling tepat, bahkan di akhirat kelak. Seperti dalam hadits, doa seorang muslim tidak akan sia-sia, antara segera dikabulkan atau ditunda untuk kebaikan yang lebih besar, atau dijadikan sebagai penghapus dosa baginya. Hajar Ahmad. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Teruslah mengetuk pintu langit dengan sholat tahajudmu. Istiqomah walau hanya 2 rakaat. Perbaharui niatmu setiap malam, dan yakinlah bahwa Allah Maha mendengar serta Maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Kesulitan bangun malam pun adalah bagian dari jihad. Lawanlah dengan sabar dan mintalah kekuatan hanya darinya. Kesalahan 7. Mengabaikan adab sebelum dan sesudah sholat tahajud, serta tidak menjaga efek sholat tahajud di siang hari. Kesalahan ke-7 yang sering dianggap sepele namun penting, mengabaikan adab sebelum dan sesudah sholat tahajud, serta tidak menjaga jejak cahaya sholat tahajud di siang hari. Sholat tahajud bukan hanya ritual terisolasi di malam hari. Adab sebelum sholat tahajud: tidur lebih awal jika memungkinkan, berwudu dengan sempurna, membersihkan tempat sholat, memakai pakaian terbaik, dan yang terpenting, niat yang tulus. Ini adalah persiapan fisik dan mental untuk bertemu sang raja. Mengabaikannya sama seperti datang ke sebuah audiensi penting dengan persiapan seadanya. Adab sesudah sholat tahajud: jangan langsung tidur lagi jika tidak mendesak. Berzikirlah, baca Al-Quran walau beberapa ayat, atau memohon ampunan hingga menjelang subuh. Ini adalah golden time yang sayang untuk dilewatkan. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. QS Az-Zariyat. Yang tak kalah penting,
bagaimana efek sholat tahajud kita di siang hari? Apakah setelah menangis dalam keheningan malam, lisan kita masih menyakiti orang di siang hari? Apakah setelah memohon rezeki halal, kita masih membiarkan diri terbuka pada cara-cara yang syubhat atau haram? Apakah doa yang kita panjatkan di keheningan malam mampu mengubah sikap dan perbuatan kita di tengah terang hari? Ataukah air mata itu hanya menjadi saksi bisu tanpa menyentuh hati untuk berubah menjadi lebih baik? Mari kita renungkan bahwa sejatinya ibadah bukan hanya tentang momen-momen sunyi antara kita dan Sang Pencipta, tapi juga bagaimana kita membawa cahaya itu dalam setiap langkah dan tutur kata di dunia nyata. Sholat tahajud seharusnya menjadikan kita pribadi yang lebih baik secara keseluruhan. Jika sholat malam kita tak mampu membawa perubahan positif pada perilaku di siang hari, maka sudah saatnya kita mengevaluasi kembali niat dan kualitas ibadah kita. Sholat tahajud adalah proses charging spiritual. Energi dari charging ini seharusnya terpancar dalam aktivitas kita sehari-hari, menjadi lebih sabar, lebih bersyukur, lebih jujur, lebih peduli. Jika tidak, mungkin kabel charger kita ada yang putus atau baterai ruh kita yang bermasalah. Inilah hakikat sejati sholat tahajud yang mampu mentransformasi jiwa dan hidup kita. Perhatikan kembali adab-adab ini. Jadikan sholat tahajud sebagai sebuah paket ibadah yang utuh, dari persiapan hingga dampaknya dalam keseharian. Biarlah cahaya sholat tahajud menerangi tidak hanya malam kita, tapi juga setiap langkah kita di siang hari. Sahabatku, 7 kesalahan ini, niat yang tercampur, sholat tergesa-gesa, tak paham bacaan, fokus hanya pada keajaiban dunia, ujub, mudah putus asa, dan abai adab serta efek di siang hari adalah refleksi bagi kita semua. Bukan untuk membuat kita kecil hati, tapi justru untuk membuat sholat tahajud kita semakin berkualitas, semakin nancep di hati, dan semakin diterima di sisi ilahi. Mengenali kesalahan ini adalah langkah besar. Memperbaikinya adalah jihad yang mulia. Karena sholat tahajud yang benar bukan hanya tentang meminta, tapi tentang memberi. Memberi waktu terbaik kita, memberi penghambaan terbaik kita, memberi cinta terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balasannya bukan hanya terkabulnya doa, tapi kedamaian batin yang tak ternilai, karakter yang mulia, dan derajat yang tinggi di sisinya. Bagaimana menurut Anda? Adakah dari kesalahan ini yang pernah Anda rasakan atau lihat? Atau mungkin Anda punya pengalaman berharga seputar sholat tahajud yang ingin dibagikan? Tulis di kolom komentar ya. Kita bisa saling belajar dan menguatkan. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan ragu untuk klik like, bagikan ke teman dan keluarga yang mungkin membutuhkan pencerahan ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam kebaikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Mulai malam ini, mari kita coba evaluasi sholat tahajud kita. Pilih satu saja kesalahan yang paling terasa dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Sedikit demi sedikit, insya Allah sholat tahajud kita akan semakin bersinar. Ingatlah, perjalanan spiritual adalah maraton, bukan sprint. Setiap langkah perbaikan, sekecil apapun, sangat berarti. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.